Inilah yang kemudian membuat saya cukup yakin memang tidak mudah menjadi Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia dan mantan anak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa Gibran itu selalu menimbulkan satu kontroversi dan perbincangan yang relatif negatif ya? Ini tentu menyangkut dua hal. Pertama, sejak awal kelahirannya secara politik, terutama ketika proses kandidasi, penentuan calon wakil presiden, harus melalui satu proses politik yang cukup rumit dan menimbulkan polemik yang cukup ekstrim, yaitu melalui putusan MK 90, yang saat itu Gibran dinilai tidak memiliki cukup umur maju, tapi gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi bisa maju, dan kemudian ada MK dan seterusnya. Jadi proses kandidasi inilah yang kemudian menjadi trigger titik awal, bahwa ketika Gibran menjadi calon wakil presiden di Republik Indonesia, itu dinilai melalui satu proses yang tidak ajak dan tidak sesuai dengan etik demokratik yang selalu dipertentangkan, terutama oleh kelompok-kelompok kritis ya. Tentu yang kedua menyangkut bagaimana sikap politik Gibran, dan tentu saja sikap politik Jokowi saat itu yang masih jadi presiden, dianggap membangkang partai politiknya PDIP, yang saya kira sejak 23 tahun lamanya, sudah besar dan tumbuh bersama dengan PDIP. Dua hal ini yang saya kira kemudian menjadi penegas kenapa persoalan Gibran Rakabuming Raka di setiap kegiatan dan aktivitas politiknya selalu menimbulkan kegaduhan, selalu menimbulkan kritik dan bahkan bully-bulian yang menurut saya cukup ekstrim. Nasi sudah menjadi bubur, Gibran secara sah dan definitif sudah menjadi presiden di Republik Indonesia. Ke depan bagi Gibran satu hal, tunjukkan kepada publik bahwa Gibran itu adalah sebagai wakil presiden yang bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi Gibran harus mampu menunjukkan punya keterlibatan secara signifikan terkait dengan isu-isu strategis politik, terutama terkait dengan isu-isu yang selama ini dinilai memperjuangkan hak politik rakyat. Gibran harus ada di situ. Ketika muncul isu yang terkait dengan Sritek, apakah akan terjadi PHK besar-besaran, ataukah perusahaan besar ini akan berangkut dan seterusnya. Tentu publik ingin melihat bagaimana peran Gibran di situ. Bahwa bagi-bagi susu itu terus dilakukan, iya. Bahwa Gibran terus memberikan bansos, iya. Menunjukkan rapat-rapat terbatas di WUS, iya. Tapi ketika ada isu yang cukup sensitif terkait dengan Sritek, publik kan juga ingin melihat apa peran signifikan yang dilakukan oleh Gibran dalam konteks itu. Ataupun ketika ada yang terkait dengan regulasi yang cukup kontroversial, kenaikan PPN menjadi 12%. Publik juga ingin tahu bagaimana respon dan sikap politik Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Gibran ketika muncul begitu banyak resistensi, perlawanan dan harapan supaya kenaikan PPN 12% itu ditunda, dievaluasi, dan bahkan kalau bisa itu dibatalkan kenaikannya. Tentu publik juga ingin melihat bagaimana peran Gibran pada isu-isu strategis dan penting, juga muncul sebagai wakil presiden yang memang ini adalah kelasnya Gibran Rakabuming Raka. Tentu itulah adalah ujian bagi saya. Di tengah cibiran, di tengah kritik, di tengah bulian, justru mengandung begitu banyak hikmah sebenarnya bagi Gibran. Ini semacam tantangan terbuka bahwa Gibran adalah wakil presiden yang saya kira memang sangat layak untuk menjadi orang nomor 2 yang sangat penting menahkodai di negara ini. Di luar itu tentu publik juga berharap suatu waktu Gibran itu bicara di forum-forum besar, baik yang skala nasional ataupun forum-forum yang berskala internasional. Publik taunya Gibran ini sekolahnya di luar negeri, dan pastinya pergaulan internasionalnya juga cukup luar biasa. Mungkin suatu waktu Gibran juga harus tukar posisi, yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Juga Gibran datang ke Turki, datang ke Iran, datang ke negara-negara Eropa, datang ke Amerika untuk melakukan kerjasama politik ataupun menjelaskan bagaimana situasi politik yang terkait dengan Indonesia menghadapi tantangan global yang cukup luar biasa. Dengan pengalaman Gibran sebagai sosok yang memiliki pengalaman luar negeri, sekolahnya di luar negeri, tentu publik juga ingin melihat bagaimana wakil presiden kita itu adalah sebagai sosok yang sebenarnya cukup diperhitungkan, punya wibawa di kancah internasional. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja publik juga ingin melihat bagaimana Gibran melakukan
satu dialog-dialog terbuka dengan kelompok-kelompok kritis, dengan kelompok mahasiswa, di forum dan seminar-seminar besar di Indonesia, menyampaikan gagasan-gagasannya bagaimana misalnya Indonesia ke depan harus mampu menjadi bangsa yang harus swasembada di bidang pangan, kemudian mandiri secara energi, membangun sustainability terkait dengan ketahanan energi dan seterusnya. Itu tentu ekspektasi besar di tengah hal-hal yang sifatnya kontroversial terkait dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Tentu kita tidak mungkin harus selalu mengutuk kegelapan. Kita berharap ada lilin yang kemudian dihidupkan oleh Gibran sebagai wakil presiden yang energinya masih positif, masih muda, kiprah-kiprahnya terkait dengan keperpihakannya untuk bangsa Indonesia ke depan itu sangat dibutuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran misalnya untuk bisa mengurangi kemiskinan, apa yang bisa dilakukan oleh Gibran misalnya untuk bisa mengurangi angka pengangguran, akses. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Iya, baru saja kita mendengarkan ya penyampaian dari Bung Adi Praitno ya. Nah, di sini saya akan coba membaca bagaimana komentar teman-teman kita, ya bagaimana penilaian masyarakat Indonesia terkait hal ini. Ya, orang hanya dua pilihan, ingin membenahi negara ini ya, The Genting ini ya, atau bela keluarga dan sejalan dengan Joko Widodo. Sebetulnya Prabowo lebih tahu, ya mengalami selama periode kedua komposisi Prabowo dalam lingkar istana rakyat tinggal di pojok kampung. Ya tahu apa yang dilakukan oleh Joko Widodo 10 tahun pemerintahan seperti empang atau fit. Kalau rakyat pemuka, masyarakat tidak teriak-teriak demo dan protes, juga Prabowo tidak beraksi. Jadi sampai kapan rakyat Anda berteriak di jalanan setiap hari? Walau komposisi tidak menjabat, tapi kekuasaannya ada, meneruskan ya, terutama anaknya ya, anaknya Pak Jokowi. Kemudian orang kepercayaan komposisi pula royal pada Anda. Ya, Prabowo pada Anda, Prabowo, tapi itu ya orang di sekolah di belakang layar akan menimbang Anda secepatnya, buat Anda tidak berdaya, tidak ada perubahan. Setelah itu rakyat marah, dilengserkan Anda. Naiklah si Gibran. Sekarang ya ada banyak orang menilai begitu. Kelihatan usaha Joko Widodo ini nggak bisa ditutupi. Anda nggak tahu sebenarnya tujuan PDI mau dikuasai supaya kuat komposisi bertindak lebih kuat lagi kalau ini terjadi Prabowo kalah total. Joko Widodo tamat ya. Pernah diusut kasusnya juga keluarganya. Prabowo baru tahu ya. Nasi sudah jadi bubur ya, mau apa lagi? Ya, istilah di sini kita melihat bahwa tegakkan saja hukum seadil-adilnya gitu ya. Gibran benar-benar tidak kredibel dan tidak layak untuk negara sebesar Indonesia, seperti buah belum matang sudah dipetik. Apa rasanya? Mengkal ya, mengkal sekali. Makanya tak heran kalau kita mendengar, melihat ya, mungkin menerima informasi dan lain sebagainya bahwa Gibran ini ya anak haram konstitusi katanya, atau wakil presiden karbitan yang dipaksakan, atau ibaratkan buah belum matang tetapi sudah dipetik, ya mengkal jadinya, atau diperam, dikarbit biar matang ya, seperti itu. Jadi artinya tanpa melalui proses yang memang seharusnya dijalani, seperti itu. Rugi rakyat Indonesia punya wakil begini, hanya awasi makan gratis. Itu kan tugas RT, bila ditanya nggak ada tanggapannya, susah ya, hancur negeri ini. Ya memang Gibran saat ini kalau kita melihat gitu ya, ya pergi ke sekolah untuk melihat bagaimana berjalannya program makan bergizi gratis, untuk memastikan apa coba? Memastikan lauk pauknya sudah matang, memastikan nasinya sudah dimasak, sayur mayurnya sudah dikasih bumbunya, atau susunya sudah dibungkus, atau bagaimana? Memastikan apa coba? Nah kan ini menjadi suatu pertanyaan kita teman-teman. Jadi tak heran kalau banyak orang mengatakan bahwa Gibran ini kok kayak pencitraan saja, kok nggak ada gunanya, kok cuma bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, bagi-bagi apa lagi ya. Saya nggak tahu lagi lah ya, teman-teman tahulah, nanti menyimpulkan sendiri saja ya.
Gibran merupakan korban ambisi Jokowi. Ya, alangkah baiknya Gibran mundur sementara. Ya, untuk belajar lagi dan nantinya setelah pintar maju lagi untuk nyapres ataupun jadi capres atau jadi cawapres ya. Dan rakyat pasti akan lebih simpati. Emang Gibran bisa apa? Pengetahuannya cuma setara anak SMP WKWK. Udahlah, apa di DO aja, malu-maluin Indonesia. Nah, sekarang ini kalau kita melihat bahwa ada juga tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk menggantikan posisi Gibran dari wakil presiden ya. Jadi kita nggak tahu juga atas dasar apa petisi itu disampaikan ya. Tapi saya rasa itu bukan petisi yang main-main, ini harus ditanggapi secara serius terutama oleh Presiden Prabowo Subianto karena ini penyampaian atau tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Ya mungkin teman-teman ada pendapat lain lah, boleh silahkan nanti sampaikan di video ini. Itu saja saya rasa, terima kasih saya ucapkan, salam NKRI harga mati.